Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aib Sofiullah sebagai pengampu mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 12 paket C setara SMA. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari mengenai perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Apa itu disintegrasi bangsa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disintegrasi merupakan keadaan tidak bersatu padu, keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan, ataupun perpecahan. Jadi, disintegrasi bangsa merupakan sebuah keadaan di mana tidak bersatu padu dan menghilangnya keutuhan atau persatuan suatu bangsa yang akan menyebabkan perpecahan. Ketika hal ini terjadi, bukan tidak mungkin akan terjadi pelepasan wilayah dari suatu negara. Salah satu contoh yang bisa kita perhatikan adalah suatu situasi yang terjadi di Semenanjung Korea. Sebuah perbedaan ideologi yang sulit sekali untuk dipersatukan. Mereka terpecah menjadi dua negara. Yang pertama, Korea Selatan yang menganut paham demokrasi, dan yang kedua, Korea Utara yang menganut paham komunis. Maksud dari pembelajaran di bab ini, kita akan mempelajari ancaman-ancaman yang pernah dihadapi oleh bangsa kita terkait dengan disintegrasi bangsa. Ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, apakah bangsa ini seutuhnya mendapatkan kemerdekaan? Jawabannya tidak. Tetapi banyak ancaman-ancaman yang mengganggu stabilitas bangsa Indonesia, baik dari dalam maupun dari luar. Misalnya, negara Belanda yang masih ingin menjajah negara Indonesia lagi dan lagi dengan agensi militernya. Sedangkan ancaman dari dalam, yaitu ancaman-ancaman yang dengan adanya pemberontakan-pemberontakan yang menyebabkan konflik-konflik yang terjadi di dalam bangsa Indonesia itu sendiri. Konflik atau pemberontakan mengenai disintegrasi bangsa terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, konflik atau pemberontakan yang berkaitan dengan ideologi. Di antaranya, pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DITII, dan pemberontakan Gerakan 30 SPKI. Yang kedua, ada konflik pemberontakan yang berkaitan dengan kepentingan. Di antaranya ada PRRI, Permesta, yang kedua persoalan negara federal, dan yang terakhir BFO. Dan yang ketiga yaitu ada konflik pemberontakan yang berkaitan dengan ketentaraan. Di antaranya adalah konflik Andi Ajis, konflik APRA, dan konflik RSM atau Republik Maluku Selatan. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu konflik atau pemberontakan yang berkaitan dengan ideologi. Nah, apa itu ideologi? Ideologi merupakan gagasan, kepercayaan, ide yang diyakini dalam menjalani kehidupan. Adapun macam-macam ideologi, di antaranya liberalisme, komunisme, islamisme, fasisme, dan lain-lain. Yang pertama, pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Pemberontakan ini terjadi di Madiun dan diawali dari perjanjian Renville. Dilatar belakangi dengan Amir Syarifuddin yang diturunkan dari jabatannya sebagai Perdana Menteri pada tahun 1948 yang tidak disetujui oleh rakyat dikarenakan adanya perjanjian Renville. Amir Syarifuddin yang merasa kesal dan dendam atas penurunannya kemudian membentuk yang namanya Front Demokrasi Rakyat, yaitu kesatuan dari beberapa partai-partai berhaluan kiri atau berhaluan komunis di Indonesia. Di antaranya ada Partai Komunis Indonesia, Partai Sosialis Indonesia, dan Partai Buruh Indonesia. Selanjutnya tidak hanya Amir Syarifuddin. Ternyata Musso, seorang tokoh PKI yang lama menetap di Moskow, pulang ke Indonesia pada tanggal 11 Agustus tahun 1948 dan langsung menyatakan diri untuk masuk FDR
atau Front Demokrasi Rakyat pimpinannya Amir Syarifuddin. Musso yang baru kembali dari Moskow, Uni Soviet, menawarkan doktrin jalan baru sebagai strategi perjuangan bangsa, yang intinya akan menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis dengan PKI sebagai partai tunggal dan sejalan dengan perjuangan komunis internasional. Hal tersebut membuat hubungan antara PKI dengan kubu nasionalis agama atau PNI dan Masyumi menjadi renggang dan memanas. Terjadilah demonstrasi dan pemogokan yang dilakukan oleh serikat buruh dan petani karena mereka kerap dihasut oleh PKI. PKI kerap menghasut serikat buruh dan petani untuk melakukan demonstrasi dan pemogokan. Tentu ini sangat mengganggu stabilitas politik Indonesia pasca kemerdekaan. Karena pada awal masa kemerdekaan, Indonesia mulai membenahi ekonomi, memperkuat militer, memperjuangkan pendidikan, berjuang mendapatkan pengakuan internasional sebagai negara merdeka, dan melawan diplomasi Belanda yang masih ingin menjajah Indonesia. Ketika di dalam negeri masih banyak pemberontakan yang dimotori oleh PKI, tentu itu sangat mengganggu stabilitas politik di dalam negeri. Musso selaku pimpinan PKI juga kerap mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengecam pemerintahan dan membahayakan diplomasi Indonesia melawan Belanda yang saat itu ditengahi oleh Amerika Serikat. Pertikaian antara ideologi yang tajam berujung pada pecahnya pemberontakan PKI di Madiun pada tanggal 18 September tahun 1948, yang mana Musso memproklamasikan negara Republik Soviet Indonesia. Pemerintah kemudian meluncurkan operasi militer di Madiun dan berhasil mendesak kekuatan PKI. Puncaknya saat Musso tewas tertembak dan Amir Syarifuddin juga tertangkap dan dijatuhi hukuman mati. Tokoh-tokoh muda PKI seperti Aidit dan Lukman berhasil melarikan diri, dan operasi militer dinyatakan selesai pada November tahun 1948. Di sini pemberontakan berhasil diselesaikan, tetapi PKI sebagai partai politik masih diakui dan diperbolehkan melakukan aktivitas politiknya di Indonesia. Selanjutnya, yang kedua yaitu pemberontakan DITII atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan ini dilatar belakangi dari perjanjian Renville yang mengharuskan pasukan Indonesia divisi Siliwangi di Jawa Barat untuk pindah ke Jawa Tengah. Pasukan Hizbullah dan Sabilillah di bawah pengaruh Kartosuwiryo menolak untuk pindah dan memilih untuk tetap bertahan di Jawa Barat dan membentuk Tentara Islam Indonesia atau TII. Di sini peran Kartosuwiryo yaitu dengan mengisi kekosongan pemerintahan di Jawa Barat dan dimanfaatkannya oleh Kartosuwiryo untuk membentuk negara Islam atau Darul Islam dengan dukungan dari Tentara Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus tahun 1949. Meskipun sebelumnya DITII sebagai upaya melawan Belanda, tetapi pada akhirnya malah bertentangan dengan pemerintahan Indonesia, karena DITII tidak mengakui pasukan Siliwangi yang kembali ke Jawa Barat. Gerakan DITII yang dikomandoi oleh Kartosuwiryo kemudian menyebar ke beberapa daerah, di antaranya Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Patah. Dilatar belakangi dan dari ditawarinya Amir Patah sebagai Panglima DITII oleh Kartosuwiryo, sehingga Amir Patah bergabung dengan DITII. Dan diakhiri dengan tertangkapnya Amir Patah dan kurangnya dukungan dari masyarakat sekitar. Selanjutnya Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar. Jadi, Ibnu Hajar merupakan panglima angkatan laut di Kalimantan Selatan yang merasa kurang puas karena kebijakan pemerintah yang akan membubarkan angkatan laut di Kalimantan Selatan. Akhirnya dia pun bergabung dengan pemberontakan Kartosuwiryo. Tetapi pada tahun 1963,
Ibnu Hajar tertangkap dalam pertempuran dan dihukum mati oleh pemerintah. Selanjutnya, di Aceh yang dipimpin oleh Tengku Daud. Dilatar belakangi dari ketidakpuasan rakyat Aceh ketika mereka dimasukkan ke Provinsi Sumatera Utara. Kemudian Tengku Daud menyatakan bahwa Aceh termasuk ke dalam salah satu negara Islam Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mencoba mengakomodasi dengan memasukkan Aceh menjadi provinsi sendiri pada tahun 1959. Pada tahun 1962, Tengku Daud kemudian kembali dari pertempuran dan diampuni oleh pemerintah. Selanjutnya yang terakhir yaitu Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzakar. Jadi, Kahar Muzakar sendiri sebelumnya merupakan tentara yang bertugas di Jawa dan dipulangkan ke Sulawesi Selatan untuk mengatasi pemberontakan dari KGSS atau Komando Gerilya Sulawesi Selatan. Setibanya Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, dia bukan menyelesaikan masalah KGSS, tetapi malah bergabung dengan KGSS dan menyatakan dirinya juga bergabung dengan DITII Kartosuwiryo. Sehingga Kahar Muzakar pun merupakan salah satu pemberontak dan ditembak mati pada sebuah pertempuran pada tahun 1963. Pada akhirnya, Kartosuwiryo berhasil ditangkap pada tahun 1962 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ia langsung dijatuhi hukuman mati yang menandai berakhirnya pemberontakan DITII. Selanjutnya yang ketiga yaitu pemberontakan G30 SPKI. Dilatar belakangi dari persaingan antara PKI dan Angkatan Darat dalam pencaturan politik di Indonesia. Kemudian, kekuasaan dan pengaruh PKI baik di tingkat pusat maupun masyarakat semakin meluas. Sehingga banyak terjadi pertentangan antara pendukung PKI dan masyarakat anti komunis, sehingga berujung pada konfrontasi fisik. Banyak terjadi pertentangan antara PKI dengan kaum santri, PKI dengan TNI Angkatan Darat, bahkan PKI dengan pegawai daerah yang tidak suka dengan gerakan komunisme. Jalannya pemberontakan G30 SPKI diawali dari Letkol Untung, seorang perwira tentara yang dekat dengan PKI, memimpin pasukan pemberontakan untuk melakukan gerakan 30 September dengan menculik para perwira tentara. Para korban disiksa untuk mengakui sebagai anggota Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta pada pemerintahan Soekarno dan akhirnya dibunuh. Jenazah pada korban tersebut dimasukkan ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta. Berikut ke-10 korban dari pemberontakan G30 SPKI. Sosok mereka dijadikan monumen perjuangan di daerah Lubang Buaya, Jakarta. Nah, sekarang bagaimana penyelesaian G30 SPKI? Di situasi yang sedang kacau, Pangkostrat yang saat itu Maijen Soeharto mengambil alih kepemimpinan Angkatan Darat karena Jenderal Ahmad Yani selaku Panglima Angkatan Darat tidak diketahui keberadaannya. Setelah berhasil menghimpun kekuatan pasukan yang tetap setia dengan Pancasila, Maijen Soeharto mulai melakukan penumpasan gerakan 30 SPKI. Tidak hanya di Jakarta, bahkan sampai ke daerah-daerah. Dibantu juga oleh masyarakat yang tidak senang dengan gerakan PKI. Adapun tokoh-tokoh PKI yang berperan dalam gerakan G30 SPKI, diantaranya yang pertama yaitu DN Aidit selaku pemimpin atau otak dalam gerakan ini. Dan yang kedua yaitu Letkol Untung selaku eksekutor maupun aktor di lapangan dalam gerakan G30 SPKI ini.
Ini adalah 3 pemberontakan yang berkaitan dengan ideologi. Pertama, pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 yang ingin merubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Yang kedua, pemberontakan DITII yang akan merubah ideologi Pancasila menjadi negara Islam. Dan yang ketiga, yaitu gerakan G30 SPKI yang kembali dilakukan oleh PKI untuk merubah Indonesia menjadi negara komunis. Nah, sekian pembahasan mengenai disintegrasi bangsa yang berkaitan dengan ideologi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.